Barakallahu fikum. Hadisnya Nabi SAW bersabda, "Idza tazawwaja ahadukum faqad istakmala nisfa dinihi." Barang siapa yang menikah, salah satu di antara kalian menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh dari agamanya. Falyattaqillaha fi nisfil akhir, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah di dalam separuh yang lain. Jadi penekanan hadis ini sebenarnya bukan pada menyempurnakan separuh agama, tapi hendaklah dia bertakwa kepada Allah dalam separuh yang lainnya lagi. Apa makna separuh agama di situ? Kata para ulama, yang pertama karena pernikahan itu urusannya dengan keyakinan, i'tiqad, akidah kepada Allah. Bahwa yakunu fuqara ayyughniyahumullahu min fadli. Banyak orang diuji dengan pernikahan, apakah mereka berani mengambil langkah menikah yang Allah sudah menjamin Allah akan mencukupi mereka dari karunia-Nya ketika menikah. Yang kedua, karena banyak perintah-perintah din, perintah-perintah agama dalam Quran maupun Sunnah itu tidak dilakukan secara pribadi saja, tapi dilakukan bersama keluarga. Jadi, hukum-hukum baru bermakna dalam kehidupan keluarga, maka disebut separuh agama. Yang ketiga, karena setan itu menggelincirkan manusia dari dua jalan, pintu syahwat dan pintu syubhat. Asumsinya orang yang menikah, pintu syahwatnya sudah tertutup bahaya-bahayanya. Bahwa dia kemudian bukain dikit, nah itu memang mungkin ada masa lalu yang belum selesai. Tetapi secara umum orang menikah, maka ditutup pintu syahwatnya untuk menjadi jalan setan menggelincirkannya. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dalam separuh yang lain, yaitu dalam syubhat-syubhat yang bisa muncul dalam hal-hal bersifat agama. Nah, apakah dengan demikian orang yang tidak menikah akan selalu kalah utama dibandingkan orang yang menikah? Dalam beberapa situasi mungkin betul, tetapi tidak mutlak. Artinya banyak juga orang yang tidak menikah dengan alasan tertentu meraih keutamaan-keutamaan yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya tadi Sayyidah Maryam, ya. Itu meskipun tidak menikah tapi lebih dari separuh agamanya sempurna, ya. Kebaikan-kebaikan yang besar di sisi Allah, ya. Meskipun tadi ada ukuran-ukuran yang selayaknya pernikahan itu menjadi prioritas. Baru kalau tidak dapat dijalani, dia menempuh jalan lain dalam menyempurnakan agamanya. Artinya pernikahan itu sangat memudahkan kita untuk mencapai separuh kebaikan agama itu. Jadi ini yang menjadi pertimbangan kenapa para ulama mengatakan nikah itu penting. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "An-nikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah itu bagian dari sunnahku, barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka itu dia tidak termasuk di antara golonganku. Ya, karena keutamaannya yang kemudian bisa kita raih. Tapi sekali lagi, itu tidak menafikan kondisi orang yang ketika tidak menikah, dia tetap taat kepada Allah, dia berbakti kepada Allah, dia mengaji kepada Allah, dia mengajarkan kemuliaan dari Allah berupa Quran dan sunnahnya kepada orang lain. Tidak, ya, terhalang dia di dalam meraih keberkahan, kemuliaan di sisi Allah setelah ikhtiar. Wah, saya sudah ikhtiar, tetap tidak bisa menjalani kehidupan pernikahan. Tidak ada jodoh yang datang. Maka saya berjuang untuk menjaga diri saya dalam kesucian, ya, untuk terus juga melakukan kontribusi-kontribusi di dalam amal saleh, maka insya Allah yang demikian mungkin justru melampaui mereka yang berada dalam kehidupan pernikahan. Wallahu a'lam.